Menjumpai sahabat rehat Renungan Harian Toraya dengan ucapan Shalom dan salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam program Renungan Harian Toraya edisi Kamis 18 November 2021. Kita berdoa untuk pembacaan firman. Syukur bagimu Tuhan atas segala kasih dan berkat Tuhan yang kami alami dan rasakan di hari ini. Dengan kekuatan, kesehatan, dan pemikiran yang baik, akan memampukan kami hidup dengan baik pula, khususnya dalam mengangkat tugas dan pekerjaan kami. Saat ini firman Tuhan akan menjadi bagian kami. Bekerjalah dengan Roh Kudus supaya dengan firman ini kami dikuatkan untuk hidup dengan baik dan benar di hadapan-Mu. Kami bekerja dengan penuh kebersyukuran. Bersabdalah ya Tuhan, kami sedia mendengar di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Daniel 8 ayat 15 sampai 27. Firman Tuhan berbunyi demikian. Sedang aku, Daniel, melihat penglihatan itu dan berusaha memahaminya, maka tampaklah seorang berdiri di depanku yang rupanya seperti seorang laki-laki, dan aku mendengar dari tengah sungai Ulai itu suara manusia yang berseru, Gabriel, buatlah orang ini memahami penglihatan itu. Lalu datanglah ia ke tempat aku berdiri, dan ketika ia datang, terkejutlah aku dan jatuh tertelungkup. Lalu ia berkata kepadaku, pahamilah anak manusia bahwa penglihatan itu mengenai akhir masa. Sementara ia berbicara dengan aku, jatuh pingsanlah aku tertelungkup ke tanah. Tetapi ia menyentuh aku dan membuat aku berdiri kembali. Lalu berkatalah ia, aku beritahukan kepadamu apa yang akan terjadi pada akhir murka ini, sebab hal itu mengenai akhir zaman. Domba jantan yang kau lihat itu dengan kedua tanduknya ialah raja-raja orang Media dan Persia. Dan kambing jantan yang berbulu kesat itu ialah raja negeri Yunani, dan tanduk besar yang di antara kedua matanya itu ialah raja yang pertama. Dan bawah tanduk itu patah, dan pada tempatnya itu muncul 4 buah. Berarti 4 kerajaan akan muncul dari bangsa itu, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan pada akhir kerajaan mereka, apabila orang-orang fasik telah penuh kejahatannya, maka akan muncul seorang raja dengan muka yang garang dan yang pandai menipu. Kekuatannya akan menjadi hebat, tetapi tidak sekuat yang terdahulu. Dan ia akan mendatangkan kebinasaan yang mengerikan, dan apa yang dilakukannya akan berhasil. Orang-orang berkuasa akan dibinasakannya, juga umat orang kudus. Dan oleh karena akalnya, penipuan yang dilakukannya akan berhasil. Ia akan membesarkan dirinya dalam hatinya, dan dengan tidak disangka-sangka banyak orang akan dibinasakannya. Juga ia akan bangkit melawan raja segala raja. Tetapi tanpa perbuatan tangan manusia ia akan dihancurkan. Adapun penglihatan tentang petang dan pagi itu, apa yang dikatakan tentang itu adalah benar. Tetapi engkau sembunyikanlah penglihatan itu, sebab hal itu mengenai masa depan yang masih jauh. Maka aku, Daniel, lelah dan jatuh sakit
beberapa hari lamanya. Kemudian bangunlah aku dan melakukan pula urusan raja. Dan aku tercengang-cengang tentang penglihatan itu, tetapi tidak memahaminya. Demikian firman Tuhan. Amin. Kesia-siaan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, jika hidup kita punya segala sesuatunya untuk pemenuhan keperluan kita, mungkin itu bisa dikatakan sebagai jaminan untuk hidup nyaman di dunia ini. Punya rumah, mobil, dan barang-barang mewah menjadi patokan untuk hidup bahagia di dunia ini. Tetapi tahukah kita bahwa semua kemauan itu adalah suatu yang sia-sia di hadapan Allah? Karena bukan kemewahan dan kemegahan seperti itu yang dilihat oleh Allah, melainkan kekayaan dari buah iman yang berkenan di pemandangan mata Allah. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, seperti halnya bacaan kita di hari ini mengajarkan bahwa kekuatan yang hebat, segala kepintaran dan keberhasilan dalam menggapai hal-hal duniawi, itu semua tidak berarti bagi kedaulatan Allah. Bisa kita lihat di ayat 24 sampai 25. Allah hanya memandang buah dari iman kita. Sebagai seorang yang telah ditebus dosanya di kayu salib melalui kurban Yesus Kristus. Hal ini menjadi sorotan penting untuk kehidupan manusia di saat sekarang ini, tidak terkecuali pengikut-pengikut Kristus. Ada banyak orang sudah terbawa arus pencarian harta, kecerdasan, dan keberhasilan untuk menggapai hal-hal duniawi. Namun di saat yang bersamaan, lupa untuk merawat iman mereka, sehingga tidak menghasilkan buah apa-apa. Kekayaan, kepintaran, dan keberhasilan memanglah nikmat. Tetapi nikmat yang sifatnya sementara. Nikmat yang kekal hanya akan bisa dirasakan oleh mereka yang imannya mengakar di dalam Tuhan Yesus Kristus, lalu dari dalam kehidupannya memberikan buah-buah yang lebat. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, mungkinkah kita salah satunya? Jangan-jangan juga kita sudah terbuai oleh arus pencarian harta, semata-mata mengejar kepintaran dan keberhasilan duniawi saja.
tetapi kita tidak lagi merawat dan mengusahakan iman kita di hadapan Tuhan. Tidakkah itu akan menjadi sia-sia dan jauh dari apa yang menjadi kehendak Allah? Jikalau itu ada di kehidupan kita, tinggalkanlah kebiasaan itu. Hiduplah dengan benar, cari dan temukanlah kehendak Allah dari dalam kehidupan ini. Bersama dengan Tuhan, kita dimampukan untuk menghasilkan buah-buah yang baik, buah-buah yang lebat, untuk hormat kemuliaan Allah Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Bapa di sorga, berkati firman-Mu yang telah kami dengar, agar kami sungguh-sungguh hidup berdasar dan digerakkan oleh firman Tuhan. Di dunia ini ada banyak kesia-siaan, tetapi jikalau kami hidup dalam kebenaran-kebenaran Tuhan, sesungguhnya tidak ada yang sia-sia, melainkan semuanya adalah kasih karunia Allah. Berkati setiap anak-anak-Mu dalam menjalani kehidupan di hari ini, menjadi anak-anak Tuhan yang berhasil, karena mengakarkan hidup dan percayanya hanya di dalam kuasa Kristus. Yang sakit Tuhan jamah dan pulihkan, yang berduka Tuhan kuatkan dan hiburkan, yang bergumul Tuhan tuntun ke jalan yang benar. Bahkan kehidupan bangsa dan negara kami, pemimpin-pemimpin dan pemerintah kami, Tuhan sendirilah yang memberkatinya untuk menghadirkan damai sejahtera bagi seluruh warga masyarakat. Bapa di sorga, ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, kehidupan ini tentunya tidak lepas dari berbagai pergumulan dan persoalan. Bahkan kesia-siaan menanti setiap pribadi yang menjauh dari Tuhan. Karena itu, hiduplah dalam kasih Kristus, lakukan firman-Nya, supaya hidupmu beruntung di jalan Tuhan. Maju terus di dalam Tuhan. Salam sehat. Tuhan Yesus memberkati.